Halo Burensis Pressbook Mania, balik lagi nih sama gue Raka di channel Pressbook Otomotif. Video kali ini agak spesial nih, karena gue pengen marzum lagi. Tepatnya untuk cari tahu harga mobil Mercy, BMW, sama mobil asal Inggris yaitu Mini Cooper. Kira-kira berapa ya harga-harga mobil premium seperti itu? Bersama gue Raka, kita marzum mobil mewah. Pertama, gue pengen cari tahu nih harga mobil asal Jerman, yaitu BMW. Dan kebetulan gue udah sampai di BMW Asta Serpong yang terletak di Jalan Raya BSD Raya. Yuk langsung kita masuk ke dalam buat tanya-tanya. Halo. Halo Mas. Raka dari Pressbook. Iya. Oke, dengan Mas siapa? Saya dengan Joshua Mas, dari Mas BMW Joshua Asta ya? Serpong. Iya. Oke, Mas Joshua, gue pengen cari tahu nih kesediaan unit yang ada di BMW Serpong Boleh. ini. Dan kebetulan sama penonton Pressbook juga nih. Oke. Oke, Mas Jo, kalau ngomongin BMW kan terkenal sama sedannya ya. Betul. Sebenarnya di BMW Indonesia sendiri ada seri apa sih sedannya? Kalau dari BMW sendiri untuk di tahun 2020 ini line up kita lumayan lengkap Mas. BMW seri 3, ada BMW seri 5 dan juga BMW seri 7. Mulai dari yang paling kecil, menengah maupun yang ultra luxury. Ultra luxury. Iya. Oke, kalau gitu kita ke seri 3 dulu Mas. Boleh. Yang paling terkenal ya. Oke. Ini ya, BMW seri 3-nya ya. Iya. Yang paling terbaru nih Mas. Betul. Ini all new 3 series. Jadi ini untuk yang trim ini adalah trim 320i dan ini salah satu produk yang paling baru untuk di BMW di 2020 ini. Ada berapa tipe nih Mas di seri 3 ini? Kalau untuk tipe yang masuk ke Indonesia ini ada 2 tipe. Ini 320 Sport seperti yang mobil ini. Ada satu lagi itu yang lebih tinggi itu versi high performance-nya itu ada di 330i M Sport. Seri 3 ini Mas, apa sih fitur keunggulannya nih? Fitur keunggulannya yang pertama adalah untuk seri 3 ini udah dilengkapi dengan lampu laser light. Teknologi lampu paling tinggi dari BMW. Iya. Lalu Mas, untuk pajaknya berapa sih mobil ini Mas? Kalau untuk pajak untuk seri 3 ini mungkin estimasi sekitar 13 sampai 14 juta. 13 sampai 14 Juta per rupiah tahun. ya? Iya. Oh, cukup mahal juga ya? Cukup Berarti mahal. emang barunya berapa harganya? Kalau untuk harga on the road-nya seri 3 NIK 2019 ini dibanderol dengan harga 968 juta. Sementara untuk yang NIK 2020-nya 976 juta. 976 juta ya? Yes. Masih di bawah 1 miliar Masih tuh di bawah seri 1 3 ya? Oke Mas, setelah ngomongin seri 3 nih, kita kayaknya langsung ke medium sedan ini. Boleh. Seri 5. Sana ya Mas? Iya. Yuk. Oke Mas, ini BMW seri 5-nya nih ya. Betul. Terus kalau gue lihat sekilas nih, ternyata lampunya belum laser ya Mas? Ya? Kalau untuk seri 5 ini meskipun belum laser tapi dia udah dapat BMW Adaptive Light. Jadi dia bisa ngikutin arah setir dan juga bisa ini ada function namanya High Beam Assist. Oh gitu. Jadi ketika kondisi jalanan cukup gelap, dia akan mencari titik fokus yang gelap dan akan diterangi oleh lampunya. Dan lampu ini emang ada prosesornya Mas? Kalau untuk lampu ada prosesornya. Ada prosesor Ada ya? prosesornya. Canggih banget soal lampunya nih. Canggih. Nah untuk kapasitas mesinnya berapa sih Mas? Kalau kapasitas mesin 2000 cc turbo. Oke, untuk 530 ini Mas, pajaknya berapa nih? Kalau pajak Kisaran. untuk 530 kisaran 15 sampai 18 juta. 15 sampai 18 juta ya? Iya, Jadi beda tipis sama yang Beda seri 3 tipis tadi sama ya? seri 3. Untuk harga nih terakhir nih, untuk 520 dan 530 berapa nih? Kalau untuk 520 ini harganya 1 miliar 225 juta. Sementara kalau untuk 530-nya itu dari harga 1 miliar 440 juta. Oke Mas, setelah ngomongin medium sedan nih Mas, kita pengen ngomongin mobil yang anak sultan bisa dibilang. Anak mobil sultan, ya? iya. BMW seri 7 Mas? BMW seri 7. Di belakang ya? Iya. Itu sana Mas. Oke. BMW seri 7 Mas. Yes. Paling gede, paling lebar, paling panjang ya? Yes. Di kelasnya nih. Dan seri 7 ini dikenal sebagai mobilnya para pejabat, Yes. presiden, raja, atau puang-puang bos yang lain Yeah. ya. Kenapa emang Mas bisa dikenal? Emang ditujukannya kalau BMW lain mungkin lebih driver oriented. Oke. Di sini itu ditujukannya lebih ke passenger oriented. Jadi duduk belakangnya adalah best experience di mobil ini. Meskipun duduk belakang enak, tapi nyetir pun tetap enak. Oke, dan untuk seri 7 ini Mas yang lebih gede, mesinnya berapa cc Mas? Nah, ini uniknya. Jadi kita ini punya dua line up di Indonesia. Ada 730 dan juga 740. Nah, 730 ini satu-satunya luxury sedan di kelasnya yang pakai mesin 2000 cc turbo. Mesin cuma 2000 cc, body beda jauh nih, tapi bisa tetap lari ya mobil. Karena ini strukturnya itu kebanyakan menggunakan karbon kalau untuk seri 7. Jadi walaupun gede bongkar tapi bobotnya ringan ya? Bobotnya ringan. Terus fitur keunggulannya Mas, apa nih Mas? Pertama, laser light juga. Untuk safety, Oke. aman, laser light.
dan yang baru ini di 730 sudah dilengkapi dengan kamera 360. Kamera 360 with surround view. Kalau untuk autonomous driving dia belum. Tapi kalau untuk membantu saat parkir itu udah bisa. Udah bisa ya? Parking assist sudah bisa. Oke, ngomongin mobilnya para raja nih Mas. Harga pajaknya berapa? Sekitar di angka 24 sampai 27-an lah. Dan harganya nih Mas terakhir? Kalau harga untuk 730 Li yang M Sport ini dibanderol dengan harga 2120. 2120. Yes. Oke Mas, terakhir nih Mas, pengen ngeliat dong BMW X1 tuh SUV terkecil BMW. Boleh. Boleh kesana ya? Iya. Nah Mas, ngomongin X1 dulu deh, yang Iya. paling rendahnya nih ya kan? Iya. Paling terjangkau ya? Paling terjangkau. Dan ini pakai mesin berapa cc Mas? Kalau ini untuk X1 ini dia pakai mesin 1500 cc turbo. Terus keunggulannya apa sih Mas? Keunggulannya sendiri kalau X1 ini meskipun dia secara dimensi kecil, dari luar kecil, tapi kalau dari sisi kabin ini salah satu yang paling lega di kelasnya. X1 ini ada berapa tipe yang dijual Mas? Kalau untuk di Indonesia X1 ini cuma ada satu tipe, cuma ada X1 S-Drive 18i X-Line. Pajaknya berapa nih? Kalau untuk X1 ini pajaknya sekitar 12 jutaan ya. 12 juta 12 ya? jutaan kurang lebih. Lumayan cukup terjangkau tuh Iya. ya? Berarti harganya terjangkau nih Mas? Harganya Berapa nih? kalau dari harga untuk X1 sendiri ini di 850 juta. 850 juta. 850 juta. Mas Jo, selain X1 ada X3 ya? Harganya Iya. berapa sih X3 itu? Kalau untuk X3 harganya 1050, Oke, nggak sampai 1,1 ya? hampir satu, nggak sampai 1,1. Dan yang untuk X5 tuh Mas? Nah, berapa untuk harganya? X5 ini kita jual di harga 1714. Jadi 1714 ya, 1 itu miliar. tersedia satu trim aja ya? hanya tersedia satu trim. Jadi kalau untuk X5 juga dapatnya yang trim X-Line seperti X1. Oh, Gitu. oke. Oke, mau tanya dikit mengenai BMW Astra ini nih Mas. Yes. Ini pembeliannya pasti bisa instant credit dong. Betul. Kalau untuk kredit, dia pakai leasing apa Mas? Kalau untuk sistem pembelian kredit kita sebenarnya bisa menerima semua leasing. Semua leasing aja Ya. ya? Lalu untuk keunggulannya apa nih Mas di BMW Astra? Kalau untuk keunggulan di BMW Astra sendiri, selain mendapatkan jaminan dari BMW-nya langsung, ya berupa 5 tahun free service, 3 tahun waranti, dan juga garansi ban. Selain itu dari BMW Astra-nya sendiri itu langsung dapat keanggotaan Astra World 5 tahun. Mas, kalau penonton Pricebook mau beli BMW di BMW Astra ini alamatnya di mana? Oke, kalau showroom BMW Astra Serpong sendiri itu Jalan BSD Raya nomor 11A, itu komplek Astra Bis. Pojok nih ya? Paling pojok Di BMW tikungan ya? di tikungan. Oke, dan untuk Instagramnya Mas kalau Untuk mau unit? Instagram dari BMW Astra Serpong itu ada di BMW @BMW_Astra_Serpong. Biasa ada Ya. ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Siap. Mas Joshua. Thank you, Mas. Waktunya gua tanya aja nih. Iya. Langsung lanjut ke debat selanjutnya ya. Oke, Thank siap. you. Abis dari BMW, gue langsung ke sahabatnya nih, yaitu Mercedes-Benz. Dan gue udah sampai di Promotor, yang dilihat dealernya tuh gede banget. Yuk langsung kita masuk ke dalam buat tanya harganya. Pak, ini Mercedes-Benz B-Class ya Pak? Ya. Kalau dilihat dari kategorinya mobil ini mobil apa Pak kategorinya? Kalau ini sebenarnya kita bisa bilang ini compact tourer kalau di keluarganya Mercedes-Benz. Oke. Kenapa? Karena ini sebenarnya ditujukan untuk keluarga muda. Keluarga muda ya? Keluarga muda tidak tertutup juga sih memang yang buat single. Tapi kalau untuk yang keluarga muda memang lebih cocok karena dia ini menangnya lebih dikedepankan dari sisi akomoditas interior. Oke, dan Ya. kalau dilihat bentuknya compact tourer tuh kayak MPV ya Pak? Kayak MPV Semua dia MPV. memang. Tapi dia lebih menonjolkan dari sisi misalnya headroom, dia punya legroom, volume bagasi itu semua yang Yes, jadi mungkin kalau mau yang lebih lega daripada A-Class bisa ngambil yang ini ya Pak? pasti Tapi mereka ini satu basis Pak, atau beda? satu basis semuanya. Satu basis ya? Satu basis. Mesinnya berapa cc Pak? Mesin sama 1300 cc, 163 horsepower dengan torsi 250 Nm. Masih sama semuanya. Selain beda dimensi, perbedaan mereka lagi apa nih Pak? Tadi. Untuk dari sisi feature semua sama dengan A-Class, kecuali memang dari balik lagi dari desain velgnya aja yang dia Desain. nggak two-tone ya. Tapi Oke, berarti harganya pasti mirip-mirip nih Pak. harga pasti mirip-mirip. Kita Ini ngomongin pajak dulu deh. Pajaknya berapa nih Pak ini? sama kira-kira seperti kayak A200 sedan dan A200 hatchback masih tetap di kisaran 9 sampai 10-an 9 sampai untuk 10 sama juta karena ya. memang dia kan satu model ya. Harganya sekarang Pak? Kalau harganya ini hanya beda 4 juta dari A200 hatchback, ini harga on the road-nya 794 juta. 794 juta Ya. dapat Mercedes-Benz B-Class. Ya. Dan ini ditujukan untuk keluarga muda, anak muda juga nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa, nggak apa-apa ya. nggak apa-apa. Buat yang mau lega-legaan kali Boleh ya. mau lega-legaan, B200 Oke. lebih lega. Pak, di pojok tuh ada GLA ya Pak? Iya, GLA. Belum kesana Pak? Boleh? Ayo.
Ini di keluarga G dia yang paling compact ya? Ya, paling compact dia. Oke, untuk tipenya tipe apa nih Pak? Ini tipe yang di display di sini ada GLA 200 AMG Final Edition. Final Edition tuh? Ya, Berarti Final Edition. Edisi terakhir tuh Pak? Edisi terakhir dan ini baru diperkenalkan juga di awal tahun ini. Tahun kemarin ya? Ya, 2020. awal tahun 2020. 2020 kan? Oke. Iya. Emang bedanya apa tuh Pak? Bedanya ini dari sisi kosmetiknya, dari sisi eksterior, desain velgnya berbeda. Dia menggunakan AMG Blade modelnya. Dia dari sisi media infotainmentnya itu dia lebih besar 1 inch dan ditambah feature ambient light. Oke, ini mesinnya berapa cc Pak? Ini 1600 cc kalau yang ini mesinnya. 1600 cc ya. 156 horsepower dengan torsi 250 Nm. Oke, dan Ya. pasti udah turbo juga kan? Pasti udah turbo? Udah turbo ya. Iya. Dan ngomongin SUV Pak, apakah ini penggerak 4 roda? Enggak, ini Enggak ya? penggeraknya masih roda depan. Roda depan aja ya? Iya, betul. Oke, pajak per tahunnya berapa Pak? Pajak per tahunnya 10 sampai 11 juta kisarannya. 10 sampai 11 juta. Ya, ha. Untuk harganya nih Pak, mobil anak muda ini berapa Pak? Harganya 887 juta. 887 ya, masih di Iya, bawah 1 betul. miliar ya Pak? Masih di bawah 1 miliar. Oke Pak, abis ngomongin GLA nih Pak, kemarin yang nggak kalah fenomenal keluar Mercy Cibo ya Pak? Ya, C180. Unitnya ada di sini Pak? Ada. Di belakang sana ya? Sebelah sana, iya. Oke. Pak, ini Mercy C180 ya Pak? Iya. Yang kemarin baru launching banget tuh. Iya. Apakah ini mobilnya masuk dalam kelas NGCC Pak? Ini bukan. Oke, Iya. untuk C-Class nih Pak, kalau ngomongin C-Class berarti keluarga sedan yang paling bawahnya ya Pak, paling Iya, compact ya? Paling compact. juga. Oke, untuk Cibo ini Pak di tahun 2020 menawarkan apa aja nih Pak? Dia menawarkan mesin baru yang pastinya. Selain kita kan semuanya udah tahu kan ya C180 kan quite fenomenal juga, Betul. udah punya history panjang ya. Nah ini keluar lagi dengan format desain yang paling baru dari format bentuk C-Class yang facelift dan sekarang dia menggunakan mesin terbaru juga. Oke, berapa sih kapasitasnya? 1500 cc turbo. 1500 cc Iya, turbo. 156 horsepower. 156 ya, Ya, torsinya? 250. Nah Pak, untuk bedanya nih Pak, si C180 ini dengan C200, C300 apa sih Pak? Kalau dari sisi luar ini tidak terlalu terlihat ya perbedaannya dengan yang C200. Mungkin bisa dilihat dari dimensi rimsnya aja, velgnya aja yang lebih kecil 1 inch. Oke. Dia masih menggunakan 17 inch. Dan mungkin dari sisi handle pintu ya, karena dia kan tidak menggunakan comfort access, maka dia tidak ada lapisan chrome di handle pintunya. Oke, nggak ada Selebihnya semua sama. kosmetik ya. Kosmetik di luar hampir Dan mirip. pastinya features-nya juga masih mumpuni lah Pak ya. Pasti mumpuni, Masih sesuai mumpuni standar ala Mercedes-Benz. Mercedes-Benz. Iya. Oke. Pak, untuk si Cibo ini Pak, pajaknya berapa Pak? Kalau ini pajaknya kan karena ini masih dibilang mobil baru ya, tapi kalau di kisarannya 10 jutaan masih. 10 jutaan ya? Iya, kisaran masih di 10 jutaan. 10 jutaan. Sekarang Iya. saya mau tebak harganya nih Pak. Kalau 10 jutaan berarti 800 jutaan. Betul. Berapa Tapi pasnya? 883 juta lebih pastinya. Hampir mendekati 900 juta ya Pak? Hampir mendekati 900 juta. Tadi saya lihat dari luar tuh Pak, ada sebuah supercar ya Pak bisa dibilang ya, Iya. AMG GTS ya. Ya, kita ada. Nah untuk unit itu Pak, apakah itu ready stock? Ready. Ready Satu unit saja yang ini. Oh gitu. Satu, the one and only yang ini. Berarti tinggal satu-satunya nih ya Pak? Tinggal satu-satunya dan GTS. bisa dibilang yang GTS kita bisa sama-sama tahu kalau ini salah satu collector item juga ya. Betul. Kalau yang GTS. Oke Pak, untuk pajak supercar itu berapa sih Pak? Waduh. Mungkin sekitar 200 juta ya, 150 sampai 200 juta ya. 150 sampai 200 Iya, juta ya? kira-kira segitu. Dan harga on the road-nya berapa Pak? 5,7 M. 5,7 miliar. Iya. Tuh, jadi kalau kalian mau MG GTS, harganya 5,7 miliar ya Pak? Ya, betul. Oke Pak, selain jualin mobil di promotor ini bisa servis dong pasti? Pasti servis kita lengkap. Keunggulan lain apa Pak? Selain itu kita juga memiliki body paint and repair juga di sini dengan sertifikat level 3 yang sudah langsung dapat sertifikatnya dari Jerman langsung. Kalau setiap pembelian Mercedes-Benz di dealer resmi itu mendapatkan 3 tahun warranty, ISP juga dapat. Itu ISP itu keunggulannya yaitu dia bebas perawatan berkala, servis sampai unlimited kilometers. Oke, dan di promotor ini Pak pembayaran bisa cash dan kredit dong? Pasti. Finance-nya pakai apa Pak? Kalau kita lengkap semua bank ya, maksudnya dari kita bisa dari BCA yang pastinya. Terus udah gitu kita menggunakan Mandiri Tunas Finance juga ada, Mega Auto Finance juga ada, CIMB dan lain sebagainya sih. Oke, tapi kalau konsumen mau bawa finance sendiri bisa diatur dong? Bisa diatur. Bisa diatur ya. Oke, terakhir nih Pak, kalau penonton Pricebook mau datang beli Mercy di promotor ini alamatnya di mana? Boleh datang aja ke dealer kita itu di Boulevard Utara, BSD City, Komplek Komersial di lot 2 nomor 16. Ada Instagram nggak sih Pak? Ada, kita ada Instagramnya, officialnya @Mercedes-Benz Promotor. Mercedes-Benz promotor ya. Jadi kalau nggak kesediaan unit mungkin di Instagramnya ya Pak. Pasti. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Pak Terima kasih Didi. banyak. Sama-sama. Waktunya, informasinya, saya langsung lanjut ke dealer selanjutnya ya. Thank you. Dealer ketiga dan terakhir, gue sambangin mobil asal Inggris nih.
yaitu Mini Cooper, tepatnya di Mini Plaza Auto. Dan mobil-mobil di sini tuh dibeli berdasarkan emosi. Bisa jadi mobil keempat atau kelima kalian. Yuk langsung masuk ke dalam buat cari tahu harga Mini Cooper. Halo, welcome Plaza Mini. Halo, dengan Christopher, bisa dibantu. Saya dengan Raka, Mas Mas Christopher. Raka, Oke. kartu nama saya Mas Raka. Siap. Bisa dibantu Mas Raka? Oke, Mas Christopher ya. Ya. Saya dan teman-teman Pricebook nih pengen cari tahu ada Mini apa aja yang tersedia di Plaza Mini ini. Mini di showroom kita ada 3 doors, ada 5 doors, ada Cabrio, ada Clubman, sama ada Countryman Mas Raka. Lengkap ya di sini Lengkap. ya. Oke, tapi untuk paling rendahnya itu biasanya yang paling legendaris yaitu Mini 3 Doors. Mini 3 doors benar. Unitnya ada gimana? Unitnya ada di atas Mas Raka. Di atas ya? Iya. Yuk langsung sana yuk. Untuk Mini Cooper ini Mas, yang 3 Doors ada berapa varian juga? Dia ada 2 varian Mas Raka, ada yang 1500, ada yang 2000 cc. Oke, dan untuk 3 Doors ini ada juga nggak sih Mas yang 5 pintu? Yang 5 pintunya juga ada. Oh gitu ya. Iya. Itu sama gitu. Kurang lebih basicnya sama kayak 3 doors. Bedanya kalau yang di 5 doorsnya itu dia ada tambahan pintu belakang dia di belakang. Pintu buat pintu penumpang belakang ya? Iya betul. Kalau yang ini kan 3 pintu ini kan masuknya lewat depan. Akses masuknya lewat depan. Siap. Untuk Mini Cooper 3 Doors ini Mas, pajaknya berapa sih per tahun? Pajak kalau yang di 1500 nggak nyampe 10 juta Mas Kak. Oh di bawah 10 juta Di ya? bawah 10 juta. Dan itu yang 1500 tuh? 1500. Yang 2000-nya itu estimasi di 12 sampai 13 juta. Oke. Lalu kalau pajaknya segitu pasti harganya lumayan tuh Mas? Ini Harga Mini kalau yang di 1500 di 745 juta. 745. Ya, kalau yang di 2000 cc Cooper S-nya sekarang udah di 955. Di bawah 1 miliar ya? Iya. Oke, selain yang versi tadi ada nggak sih versi lain? Kalau basicnya 3 pintu tuh kita ada Cabrio Mas Kakak. Jadi dia comfortable, bisa dibuka atasnya. Oh gitu. Iya. Asik tuh Mas. Di bawah Iya, ya unitnya? itu unit ada di bawah. Oke, kesana ya. Ayo kita ke bawah. Nah, ini dia Mas Kakak. Ini yang 3 pintu, dia yang Mini Cooper Cabrio. Dia comfortable, bisa dibuka. Cabrio ini nih Mas nih, ada berapa tipe nih Mas? Dia ada 2 varian Mas Kakak. Ada yang 1500 sama 2000, sama dengan yang unit 3 doors. Selain atap yang bisa dibuka, apalagi bedanya? Basically semua sama sih Mas. Dia punya Fitur. dimensi, fitur sama, bedanya dia hanya yang 3 doors itu hardtop, ini softtop bisa dibuka. Comfortable ya? Comfortable. Oke, biasanya nih Mas kalau bedanya di atap nih tapi harganya signifikan tuh bedanya tuh. Iya benar, ini agak lebih mahal Mas Raka. Oke, Di berapa atasnya 3 doors. Dia di harga 865 Mas Raka. 865. Iya. Itu yang Yang 1500. 1500. Kalau untuk yang 2000? Yang di 2000-nya di 1M 30 juta. Harganya 30 juta ya. Tapi untuk harga pajak kurang lebih sama ya? Harga pajak kurang lebih sama sih. Kalau yang 1500 1500 78 di juta. 78 juta. Kalau yang itu 12 jutaan ya. 12-13 juta. Oke. Kemarin baru launching tuh ya, Mini Clubman ya. Iya betul, Mini Yang Clubman. terbaru ya? Iya, ada di sebelah sana. Yuk sana Mas. Ya, boleh. Untuk Clubman ini sebenarnya Iya. kastanya di Mini Cooper tuh dia di mana sih? Dia mungkin lebih ke semi sedan kali ya. Kalau yang Mini Cooper yang lainnya kan lebih ke hatchback. Sama kalau yang di Countryman tuh lebih ke arah SUV. Kalau ini mungkin arahnya lebih ke sedan karena dia punya agak lebar dan agak panjang. Dan dia unik Mas Raka. Dia punya pintu belakang terbukanya bisa kiri kanan. Total Dua pintu gitu ya? 6 ya. Total pintunya ada 6 ya? Iya. Oke, kalau orang-orang bilang pintunya kebuka kayak kulkas tuh Mas. Iya benar-benar. Siap, selain itu Mas mesinnya ada berapa tipe nih? Si Dia Clubman ini? mesinnya sama Mas Raka. Ada 1500 dan 2000 cc. 1500 dan 2000 cc ya? Iya, sudah twin power turbo. Power turbo juga. Itu selain perbedaan mesinnya ada beda lagi sih? Kalau dari 1500 dan 2000 cc perbedaannya dia punya grill depan yang 1500 ini lebih ke klasik Mas Raka, bisa dilihat. Oke. Kalau yang di 2000 cc dari grill depannya ini lebih ke sporty dia. Mas untuk Clubman pajaknya berapa sih? Pajaknya itu untuk yang di 1500 nggak nyampe 10 juta sih Mas Raka. Sama kayak 3 Doors ya? Kurang lebih sama. Oke, dan untuk yang S? Yang S yang di 2000 cc kurang lebih di 12 sampai 13 juta. Lalu kalau pajak yang mirip-mirip pasti harganya mirip-mirip? Harganya kalau yang ini sih harganya mirip-mirip sama Cabrio Mas Raka. Cabrio-nya kan tadi di 845. Yes. Dia punya harga di 869 juta. Yang untuk 869 ya. 1500. Lalu untuk Kalau untuk yang S yang di 2000 cc-nya di 1M 50 juta. Atau 60 juta? Sudah on the road. Dan Mas biasanya kalau beli Mini itu bisa dikustomisasi kan? Dalamnya warna joknya. Kalau di luar negerinya iya, tapi kalau di masuk di Indonesianya lebih ngikutin pabrikan. Lalu Mas kemarin katanya juga ada Mini yang sudah dirakit di Indonesia. Iya betul. Yang Itu paling Mini terjangkau ya? Mini Countryman, Dan itu betul. katanya juga tadi Mini yang jadi jagoan ya sekarang Itu ya? best seller Jualan. kita sekarang iya. Kalau di tahun-tahun lalu kan lebih ke 3 doors. Cuman di tahun-tahun ini sih lebih ke yang Countryman.
karena sudah assembling di Indonesia di Audi SKD. Oke, unitnya di mana tuh Mas? Ada unitnya di belakang Mas Raka. Di belakang sana ya? Iya, silakan. Ini dia Mas Raka yang Countryman yang best seller kita sekarang. Countryman ya. Bentuknya SUV nih. Benar, ya kan? benar. Lebih tinggi. Dia punya ground clearance lebih tinggi dan dia lebih kesannya ke SUV dia. Ada berapa varian nih Mas Countryman? Dia sama Mas Raka, kita ada dua varian, ada yang 1500 cc, ada 2000 cc. Kalau misalnya mau lihat perbedaan yang signifikan dari 1500 dan 2000 cc bisa lihat dari grill depannya Mas Raka. Oke. Kalau yang 1500 itu masih lebih kesan klasik. Kalau yang untuk di 2000 cc-nya lebih kesan sporty untuk grill depannya. Menarik juga Mas ya. Emang harganya berapa nih Mas? Harga untuk yang di 1500 di 735 juta Mas Raka. 735 di Iya. bawah 800 juta tuh ya. Betul. Dan untuk yang S Untuk yang S-nya di 949 juta. 949. Iya. Oke, pajaknya berapa Mas? Pajaknya kalau untuk 1500 dia kurang lebih di 5 sampai 7 juta Mas Raka. Oh, lebih murah lagi malah ya. Lebih murah lagi. Oke, untuk yang S sama ya. Untuk yang S kurang lebih ya masih di 11 sampai 12 juta. Oke. Mas tadi gue lihat juga tuh di pojok Iya. ada John Cooper Works ya. John Cooper Works-nya yang Countryman, John iya. Cooper Works itu sebenarnya mini yang paling tinggi Mas ya. Untuk levelnya paling tinggi betul di kelasnya. Lalu Mas untuk JCW sendiri kalau konsumen mau beli di Plaza Mini tersedia dong pastinya. Tersedia Mas Raka ready. Kira-kira berapa sih harganya tuh setiap tipenya? Secara tipenya ya kalau dimulai dari yang di 3 doors itu di 1M 110 juta Mas Raka. 1,1 10 juta ya. Iya betul. Lalu untuk yang cabriolet. Yang cabrioletnya John Cooper Works-nya di 1M 190 juta Mas Raka. Lalu untuk clubman-nya berapa Mas? Clubman-nya di 1M 330 juta Mas Raka. 330 juta. Iya. Lalu untuk ini nih Mas Kalau Countryman? untuk yang di Countryman-nya di 1M 320 juta Mas Raka. Oke deh kalau gitu. Mas Christopher selain beli mobil di sini keunggulan lain yang didapatkan konsumen di Plaza Mini ini apa? Kalau dari showroom tersendiri kita punya after sales juga di sini Mas Raka, ada bengkel juga. Nah Mas Christopher, kalau penonton Pricebook nih mau beli Mini Cooper di sini nih Mas, bisa cash dan kredit dong? Bisa Kalau konsumen datang bawa finance sendiri bisa dong? bisa dibicarakan Mas Bisa Raka. dibantu ya? Iya, bisa dibantu. Oke, terus juga dilihat di depan ada servis juga di sini ya? Iya betul Mas Raka. Servis spare part bisa diurusin di sini. Betul, ya? kita ada bengkel, ada servis, after sales sih aman di sini Mas Aman Raka. ya? Lalu kalau seandainya mau tukar tambah unit, Tukar tambah juga kita terima Mas Raka. terima ya? Dari segala merek mobil nggak? Dari segala merek mobil. Wow, asik banget. Betul. Dan Mini ini sama seperti BMW nggak sih 5 tahun free service? dan Betul, oli? untuk MSI-nya kita free 5 tahun jasa servis sama 3 tahun waranti sama kita ada garansi ban 3 tahun rangka tayar. Oh gitu, karena semua Mini sudah LFT ya? Betul. Oke kalau gitu Mas Christopher, kalau seandainya penonton Facebook mau beli mobil Mini di sini, di mana alamat lengkapnya? Kita ada di Jalan Raya Boulevard M5 nomor 10 di Gading Serpong, Tangerang. Dari Serpong Tangerang ya. Iya. Terus Instagramnya ada di mana Mas? Instagramnya di @plaza.mini. Oke kalau gitu, jadi nanti kalau penonton Facebook mau beli Mini langsung ketemu Mas Christopher aja ya? Boleh Mas Raka. Dikasih harga spesial nggak? Pasti. Pasti ya? Iya. Bisa turun-turun dikit ya? Bisa dibantu. Bisa dibantu. Siap kalau gitu. Thank you Mas Raka. Nah, setelah tadi 3 dealer gue sambangin, gimana nih? Kalian tertarik nggak untuk membeli mobil Mercy, BMW, sama Mini Cooper? Kalau gue sih tertarik banget sama Mini Cooper, karena mobilnya tuh penuh emosi bro. Coba sampaikan komentar kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe channel Pricebook Otomotif. Gue Raka pamit, lanjut marjum lagi.